Ini air dan margarinnya sudah mendidih. Kita kecilkan apinya, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk ukurannya bisa menyesuaikan ya. Nah, ini susnya udah matang. Dan nantinya teman-teman bisa isi dengan coklat dan lain sebagainya. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Kali ini Mbak Mesya akan memberikan sedikit materi. Ya bukan materi sih, apa namanya? Oh, sharing seputar olahan sus. Mulai dari sus kering, crackling sus, sama original sus. Nah, seperti apa sih prosesnya dan bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita serahkan kepada Mbak Mesya. Simple sih, 3 olahan, Satu resep. Dadah. Pertama-tama ini kita ada air, lalu ada margarin dan butter, ada gula dan garam, lalu ada tepung terigu. Yang pertama kita lakukan yaitu memasukkan air dan margarin dan butter. Setelah itu masukkan gula dan garam. Nah, lalu rebus air dan margarinnya hingga mendidih. Nah, ini air dan margarinnya sudah mendidih. Kita kecilkan apinya. Lalu kita masukkan tepung terigunya. Di sini saya memakai tepung terigu Ninja dari Sri Boga. Ini aduk-aduk sampai si tepung terigunya tercampur rata dan adonannya agak kering. Ini adonannya sampai seperti ini, sampai agak kering dan sudah kalis. Setelah itu kita matikan apinya, lalu kita pindahkan ke dalam bowl. Nah, di sini aku pakai mixer dari Wellcook cookware. Nah, aku jelasin ya gimana sih si Wellcook ini, si bowlnya bisa berputar dan kepala mixernya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Nih, aku contohin. Kita tunggu adonannya sampai suam-suam kuku. Lalu setelah itu kita membuat cracklingnya dulu. Ini ada bahan-bahan untuk membuat crackling, yaitu ada margarin, ada gula pasir, lalu ada tepung terigu Ninja dari Sri Boga. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama-tama margarin kita haluskan sedikit menggunakan garpu. Lalu setelah itu kita masukkan gula pasirnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, selain margarin juga kita bisa menggunakan butter. Kalau pengen lebih enak itu bisa pakai menggunakan butter. Nah, setelah adonannya seperti ini, kita masukkan tepung terigunya. Lalu kita aduk sampai rata. Nah, ini adonannya sudah jadi, cuma sampai tercampur rata kayak gini aja. Lalu nanti kita masukkan ke dalam plastik dan digilas tipis. Nah, setelah dimasukkan ke dalam plastik dan digilas tipis, hasilnya seperti ini. Udah. Adonannya itu udah mulai dingin. Kita nyalakan mixernya.
Lalu kita masukkan telurnya satu persatu. Masukkan telurnya satu persatu hingga konsistensi adonannya tidak terlalu padat dan tidak terlalu cair. Di sini aku menggunakan telur yang ukuran sedang. Nah, enaknya well cook itu ada scrap ya di sampingnya, di dalam bowlnya. Tuh, dia jadi nge-scrap si adonannya. Nah, kita matikan ya mixernya. Si adonannya itu seperti ini ya. Dia tidak terlalu padat dan tidak terlalu cair. Jadi nanti si kue susnya itu lembut dan kopong dan tidak terlalu keras. Nah, tuh kalau misalkan dijatuhin, nah, gini ya. Nah. Setelah itu kita masukkan adonan kue susnya ke plastik segitiga. Oke, segini aja ya teman-teman, ngisinya jangan terlalu penuh supaya tidak susah dalam menyemprotkan adonannya nanti. Menyemprotkan adonan gitu. Nah, segini aja ya teman-teman, supaya nanti saat mencetak adonannya tidak terlalu susah. Aku udah bagi jadi 3 adonan, yang satu buat kue sus yang original, satu buat sus kering mini, yang satu lagi buat crackling shoe. Pertama kita buat kue sus yang original dulu. Di sini aku pakai spuit yang bentuknya kayak gini. Kita masukkan si adonannya. Lalu kita cetak di loyang. Keluar. Nggak keluar, Pak. Gunting kali. Udah. Udah. Untuk ukurannya bisa menyesuaikan ya. Bisa kecil, bisa sedang, bisa gede. Nah, adonan kue sus ini bisa juga kita pakai buat adonan eclair. Nah, ini adonannya udah mau habis. Udah. Lalu kita lanjut untuk membuat cracklingnya. Selanjutnya kita akan membuat crackling shoe. Bedanya sama yang tadi, nggak pakai ulir. Kita cuma memotong si plastik segitiganya sampai seperti ini. Nah. Sampai kayak gini aja. Nanti kita kasih topping atasnya. Nah. Ini aku lanjutkan sampai habis ya. Karena tadi adonan cracklingnya masih agak lunak, jadi aku buat mini shoesnya dulu, mini sus kering mininya dulu. Untuk spuitnya sama, pakai yang tadi, tapi kita tinggal perkecil ukurannya. Jadi
jadi seperti ini aja ya. Ini kita lanjutkan sampai adonannya habis. Oke, adonan sus keringnya sudah jadi ya. Lalu kita akan lanjut ke adonan yang cracklinnya. Aku lihat dulu adonannya apakah udah keras atau belum. Oke, adonan cracklinnya udah jadi ya nih, udah keras. Di sini aku pakai cetakan yang ukuran segini. Kita cetak dulu. Nah, kita cetak adonannya. Nah, kita udah cetak semuanya sampai habis, lalu kita ambil adonannya dan kita letakkan di atas adonan sus yang tadi. Kita lakukan sampai habis. Nah, kita sudah selesai semua, susnya diberikan topping. Setelah itu kita oven dengan suhu 190 sampai 200 derajat Celcius. Kita oven dulu kue sus yang besarnya selama 20 sampai 25 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Nah, kita oven selama 25 menit. Nah, untuk sus yang kecilnya kita tunggu sampai 25 menit sampai 1 jam, itu nggak apa-apa di suhu ruangan. Kalau misalkan pengen di ovennya besok lagi, kita tinggal masukin lagi ke piping bag dan disimpan di chiller. Ya, ini udah 25 menit. Kita lihat dulu susnya. Udah matang belum? Ah, udah. Kita angkat. Nah, ini susnya udah matang. Lihat. Montok-montok banget kan? Tuh. Cantik-cantik ya. Cracklinnya juga. Tuh. Cantik ya? Duh, panas. Nah, sekarang kita lanjut oven sus keringnya. Ini kurang lebih di oven selama 15 menit atau kita tunggu sampai si bubbles-bubblesnya hilang. Oven. Kita oven selama 15 menit sampai susnya matang. Nah, aku mau kasih tahu nih, adonan cracklin ini nggak hanya satu warna ya, kita bisa variasikan warnanya, bisa pakai warna merah, kuning, hijau, atau tepungnya kita tambahkan green tea powder, itu bisa jadi nanti warnanya hijau dan ada rasa matchanya. Lalu nanti bisa juga kita pakai perisa red velvet, atau nanti kita bisa pakai menggunakan brown sugar biar warnanya lebih dapat dan coklatnya lebih bagus. Udah. Oke, ini suhunya udah di 138. Kita masukkan susnya. Ini kita oven
selama 1 jam di suhu 125 sampai 130 derajat Celcius. Oke. Saya masuk ya sekarang ya. Kita angkat dulu sus keringnya. Ini yang sudah kita oven kurang lebih 1 jam lamanya dengan suhu 130 derajat Celcius. Ini hasilnya. Taruh sini ya. Nah, dari semua yang sudah kita buat menggunakan satu resep bersama Mbak Mesya tadi, saya yakin pasti Mbak Mesya gugup banget ya. Iya. Benar ya, gugup banget ya. Ini adalah krikilin dan dia hasilnya juga bagus, tidak kempes, tetap dom seperti ini. Tuh, lihat ya, masih bagus ya, depan, samping, belakang, bagus. Cracknya juga ada, cakep banget. Terus kalau yang nih, kita lihat susnya. Ini yang original, memang ukurannya nggak terlalu besar ya, jadi ini Mbak Mesya buat agak kecil. Terus kita lihat bagian dalamnya. Tuh, kopong banget, lihat deh. Tuh. Ini bisa diisi macam-macam, bisa nih lembut banget juga. Ih, lembut banget. Ini bisa diisi diplomat cream, pastry cream, buttercream, apapun yang teman-teman punya di rumah atau ada bahan di rumah itu bisa banget untuk diisi. Ya, cakep. Lembut, enak, bismillah. Saya makan dulu. Nah, untuk yang kecilnya atau sus keringnya ini benar-benar harus kering. Tuh. Kalau dipencet, nah, lihat deh, kering banget ya, maksimal banget tuh, sampai seperti ini. Dan nantinya teman-teman bisa isi dengan coklat dan lain sebagainya. Enak. Renyah, tapi nggak yang letak keras itu nggak, cuma dia lembutnya tetap ada. Gimana penampilan gambarnya hari ini, Mbak Mesya udah deg-degan dari tadi ya. Kita mulai dari sore sampai ini udah mau maghrib. Padahal tadi awalnya bilangnya simpel banget, cuma 1 jam aja selesai Pak. Oke, ternyata ini tembus sampai 3 jam. Tuh, kita dibantu juga sama Mbak Roro sebagai lighting hari ini. Jadi kita ada lightingnya, Mas Bani. Nah, tadi kita masih uji juga kamera yang baru kita gunakan di hari ini, hari perdana kita. Ya, kita disupport banyak nih sama mamaku tercinta, papaku tercinta, istriku, ibu mertua, tuh. Ada juga Kak Lin dari Bradlin, terima kasih banyak, dan semua teman-teman Dapur Gembil yang sudah mensupport channel Dapur Gembil. Ini alhamdulillah kita dapat armada baru, ya, bukan kendaraan, tapi ini kita dapat kamera baru yang mudah-mudahan bisa menopang gambar lebih baik ke depannya. Saya Bangun Gembil, Mbak Mesya, mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Dapur Gembil. Ada yang ketinggalan? Terima kasih adikku yang tercinta yang sudah ngedit videoku, Adik Noval, sampai hasil 100 video dan 100 subscriber saat ini. Semoga kita makin kompak ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, action. Nyalain dulu. Ya. Tak dulu kan. Iya, ini kematiin. Iya. Nah, kembali lagi ke adonan kue sus. Adonan karena tadi adonan crackling-nya masih agak lunak, jadi kita buat si gak jadi sinya.